apakah teman-teman kita yang demo ditangkap terus ada yang dipukul, ditendang, itu mengayomi dan melindungi? Gua gali, gua dengar lu suka musik juga, iya. Thailand, Sucat, Minang, Laka Minang, Suah. Apa aja yang harus disiapkan oleh pemuda menurut lo di era bonus demografi? Oke, kalau menurut lo nih, pandangan lo untuk pemerintah yang sedang berkuasa lah saat ini kayak gimana? Ya, kalau untuk pemerintah saat ini sih kita lebih ngelihat sistem pemerintahannya. Kalau di zaman era Pak Jokowi ini sih sebenarnya untuk Pak Jokowinya sendiri sih gue sih nggak ada masalah ya biasa-biasa aja gitu dia memimpin Indonesia. Dari segi penglihatan gue sih masih ya aman lah gitu kan. Tapi memang banyak orang-orang sekeliling Pak Jokowi ya, entah dari kabinet ataupun pendukung yang fanatiknya. Kayak contoh kemarin sebenarnya kan dari Pak Jokowi sendiri nggak setuju untuk 3 periode, sampai dia bilang seperti menampar muka saya kan. Tapi ada nih segelintir orang yang malah menginginkan Jokowi untuk 3 periode, yang menurut gue kan itu melanggar konstitusi ya, dan menurut gue juga nggak mungkin sih. Iya, itu buat ngegoreng aja ya, ngegoreng sih ya, kayaknya gosong deh. Yang mungkin setelah isu itu ada isu korupsi. Gitu sih. Oke, kalau lo bilang kan tadi kayaknya nggak ada apa-apa ya. Iya. Nggak ada problem yang lo lihat Sejauh ini ya. sejauh ini. Tapi gimana pandangan atau menurut lo tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berkepihakan kepada rakyat? Ada dong. Iya, kalau untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, kayak yang lagi rame sekarang ya. Kayak kemarin tuh RUU KUHP, kita kan sepakat menolak itu dari 2019 kan. Ya kalau untuk itu memang kita juga sepakat ya. Jadi presiden ini jangan terlalu dibuat seperti raja atau ratu di zaman Belanda, yang kalau kita tahu RUU KUHP itu kan ya diadopsi dari kitab Belanda kan, undang-undang Belanda pada zamannya. European Continental. Yang waktu itu mereka melindungi ratunya. Jadi kayak Bung Karno, Bung Hatta gitu kan mengkritik dengan tajam, tapi ditangkis dengan undang-undang itu. Jadi nggak boleh nih kritik yang terlalu berlebih. Tapi kan itu ratu. Sementara ini kan presiden yang memang menjadi pejabat publik itu makanan sehari-hari sih. Katanya demokrasi. Yang demo dikerasi. Yang demo dikerasi. Iya benar. Terus gimana? Ya itu sih sama mungkin balik lagi ke aparat ya. Aparat negara yang memang seharusnya menjalani apa yang menjadi slogan mungkin, mengayomi dan melindungi masyarakat. Gitu. Tapi kalau yang kita lihat, apakah teman-teman kita yang demo ditangkap terus ada yang dipukul, ditendang, itu mengayomi dan melindungi? Kan enggak gitu. Jadi ya coba dipahami lagi deh slogan tentang mengayomi dan melindungi masyarakat itu kayak gimana gitu kan. BTW yang kemarin RKUHP lo aksi nggak? Demo lo resman? Turun nggak? Iya, kalau untuk yang kemarin sih kawan-kawan STB turun sih. Turun. Tuntutannya apa? Tuntutan yang kita bahas kemarin sih memang menolak RKUHP sih. Menolak. Jadi kan kalau yang 2019 itu menolak pasal-pasal yang bermasalah. Tapi kalau kemarin yang dituntut itu sebenarnya yang memang benar-benar menolak. Jadi bukan hanya pasal-pasal bermasalah aja, tapi RKUHP-nya ini memang ditolak karena memang diproduksi dari kitab undang-undang Belanda itu. Jadi kita memang wah nih warisan kolonial nih. Menurut gue juga memang udah cukup sih Belanda banyak mewariskan kita, bukan dari segi infrastruktur saja, tapi sampai ke siasat politik. Divide et impera. Gue belajar itu di kelas 5 SD itu. Di masa itu lah ya. Iya di masa tapi itu. Kan sekarang kita udah era global ya. Iya. Udah nggak ada lah yang kayak gitu-gitu kan. Udah nggak ada lah.
Sekarang udah waktunya tuh ya kita tuh go internasional harusnya. Iya harusnya. Ya kan, berkarya, mengharumkan nama bangsa ya kan. Udah banyak lah platform ya kan. Iya udah banyak banget. Udah banyak juga orang-orang di Indonesia yang menurut gue canggih-canggih lah. Canggih. Ya kan. Salah satunya ya presiden kita juga. Betul. Pak B.J. Habibie. Ya kan. Nah yang ingin gue tanyakan tadi, menurut lu keresahan apa sih yang seharusnya tuh dimiliki oleh pemuda kita saat ini? Yang ini sebenarnya penting bro gitu, ini urgent gitu, ya kan? Apa? Kalau untuk saat ini sih keresahannya sih, menurut gua kita sebagai pemuda Indonesia itu harus selalu merasa haus akan ilmu pengetahuan sih. Jadi jangan sampai pemuda kita ini puas terhadap dirinya sendiri. Untuk itu ya balik lagi ke membaca tadi sih, nggak jauh-jauh dari situ sih kalau untuk berbicara keresahan ya, karena ya kita udah banyak dibodohi oleh bangsa lain, oleh bangsa sendiri. Yang menurut gue ya jawabannya itu wawasan lu, bacaan buku lu itu ditambah lagi. Benar. Jadi untuk pihak-pihak yang ingin membodohi lu itu nggak bisa. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda kita ini merasa puas terhadap dirinya sendiri. Kayak contoh yang tadi pembahasan kita tentang pembayaran UAS itu di kampus gua. Kalau misalkan kita nggak mempunyai rasa ingin tahu yang lebih, terus sikap kritis dan lain-lain, keresahan, kesadaran, kampus membuat kebijakan semua mahasiswa yang belum membayar UAS itu tidak boleh mengikuti UAS, kita bakal iya aja. Iya nih kita harus nyari duit nih untuk bayar. Sementara banyak teman-teman yang di PHK, banyak teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan dan lain-lain, yang ya di masa-masa pandemi kesulitan di ekonomi lah. Kalau kita nggak kritis, kalau kita nggak sadar, ya udah kampus buat kebijakan apapun, pemerintah buat kebijakan apapun, kita ikut aja. Ya udah kita harus begini, iya. Benar, tanpa berpikir lagi. Yang paling penting ini ya apa, kesadaran, awareness-nya. Tapi kalau gue pengen bertanya lebih spesifik, output apa yang seharusnya pemuda-pemuda kita saat ini, generasi milenial bahkan udah lewat ya, generasi Z lah, Gen Z, apa sih outputnya yang harus sebenarnya ini nih yang harus kita buat sekarang, ini nih yang harus kita wacanakan sekarang, ini nih yang harus kita suarakan sekarang? Kalau dari gue sendiri sih, kita kan mempunyai skill banyak nih dari mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia. Benar. Jadi ya lu gali lagi apa yang lu punya di dalam diri lu. Kalau mungkin gue di bidang bisnis, gue buat usaha sablon, ya kawan-kawan yang lain buatlah apa yang kalian punya dari diri kalian sendiri gitu. Kayak Bung Karno menggali, terbuatlah Pancasila. Keren keluar ya. Keren gali. Oh ya ada mata airnya nih. Iya, dapat Pancasila. Gitu. Pancasila ya. Dari Gajah Mada. Iya betul. Itu kan digali keluar Pancasila. Jadi ya mahasiswa kita harus sering menggali sih. Menggali aja terus. Jadi apa yang menurut lu, gue kayaknya cocok nih di bidang ini, ya udah lu gali. Kayak contoh nih sintesis. Ya kan, digali muncul sintesis. Ini media lah. Ini hasil dari penggalian nih. Hasil dari penggalian. Jadi hasil dari keresahan. hasil dari keresahan. Hasil dari kesadaran. Betul. Jadi ya lu gali aja deh. Apa yang lu punya itu pasti bakal ketemu dan lu aplikasikan. Iya. Langsung lu jalani. Kita juga jangan kafir ya, bahasanya cover. Tertutup. Betul. Kita juga harus open minded. Betul. Kita juga harus mengikuti zaman. Nah, kenapa gue mempertanyakan hal yang tadi? Karena gini loh, kita kan sekarang nih atau bahkan ke depan ya, ini juga bakal jadi pertanyaan selanjutnya. Apa aja yang harus disiapkan oleh pemuda menurut lo di era bonus demografi? Ya kan? Yang menurut gue sekarang kita udah mulai masuk ya ke bonus demografi. Betul. Gimana dari seorang Presmas TV tanggapannya? Kalau untuk
bonus demografi ya, jumlah penduduk di usia muda itu mendominasi kan. Yes. Ya balik lagi ke nikah muda juga banyak. Skip. Lanjut tuh. Ya jadi ya mungkin tadi juga menjadi jawaban juga ya, ketika kita melakukan penggalian, dan yang harus dilakukan oleh pemuda saat ini adalah disiapkan ya, yang harus disiapkan deh. Oh ya udah, yang baru harus itu dilakukan. Oke. Yang dipersiapkan mungkin tadi salah satunya membaca. Udah pasti. Nah kalau yang dilakukan dan persiapan lainnya apa? Ya persiapan yang pertama sih mental ya, mental yang dimana lu harus siap nih, mau nggak mau, suka nggak suka, di zaman modern ini ya lu harus bersaing nih di era digitalisasi kan. Benar. Lu harus bisa tuh memanfaatkan dengan cara apapun. Contoh kayak kawan-kawan yang gue lihat saat ini, kayak jangan sampai terlena sama game. Yes. Game online. Ya kita ngelihat kan game online juga sebenarnya ada positifnya nih, kayak bisa menghasilkan uang. Yes. Iya. Jadi ya kalau misalkan memang kalian udah ada cabang olahraganya ya sekarang. Udah ada. E-sport ya. Iya betul. Dan didukung oleh kementerian juga. Betul. Ya maksud gue itu. Jadi arahnya udah harus ke sana. Jadi kalau yang hobi main game ya jangan rebahan. Iya, jadi jangan rebahan sambil main game buat iseng, buat ngilangin jenuh. Ikutan lah kompetisi kayak lu gali lagi, balik lagi ke penggalian, memang harus menggali, gali lagi kalau misalkan memang. Mungkin lebih tepat lu kembangin ya. Digali, ketemu, nah dikembangkan. Iya. Nah, ketika dikembangkan baru diimplementasikan. Betul. Yes. Itu mirip-mirip dengan Tridharma perguruan tinggi sebenarnya. Nah, ya kan? Betul banget. Apal nggak, Resma nih? Apal dong. Apa tuh? Tridharma perguruan tinggi. Ini yang hal yang paling fundamental banget. Benar banget. Jadi yang pertama pengajaran dan pendidikan. Yes. Pendidikan dulu kali. Pendidikan dan pengajaran. Iya. Yeah. Oke. Yang kedua penelitian pengembangan. Yes. Yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Iya. Itu bisa dibilang sangat sesuai kan? Sesuai banget. Maksudnya nggak mesti diterapin hanya oleh mahasiswa. Iya. Ya kan? Semua manusia. Bahkan sebenarnya kalau kita gali lagi, karena lu selalu mengucapkan gali ya kan? Lu pelari nih. Iya, benar. Tuturi Handayani kan? Tuturi Handayani. Udah ada itu. Bener. Iya nggak? Bener banget. Dari zaman kita sekolah, ya kan? Yang ngomongin gali nih kan lu gali mulu nih. Iya. Kayaknya hobinya emang ngegali nih. Gua gali, gua dengar lu suka musik juga, iya. Suka musik. Iya, genrenya gue dengar nih lu sangat berbeda sekali. Apa tuh? Lebih ke ini loh, Thailand. Sucat. Bukan. Kalau gue bukan itu sih. Bukan. Iya, bukan. Serius nih apa nih? Minang, Kelaka Minang Suara. Sama gitu. Iya. Lu lebih ke Thailand ya? Enggak sih. Oh, enggak. Kalau untuk musik sih, yang enak didengar aja sih gue. Yang enak didengar aja sih. Iya. Karena nanti sintesis juga ada lah. Kita ada bahas tentang musik. Karena musik budaya itu nggak jauh lah dari pemuda ya kan. Benar. Bahkan ya semua orang. Bahkan ya mungkin musik bisa menyatukan dunia. Bisa. Kalau kata John Lennon kan. Imagine. Oke. Kalau menurut lo nih, apa bedanya mahasiswa dengan aktivis? Mahasiswa dengan aktivis. Ya, masuk lagi nih kita ke perkepusan dunia. Perkepusan. Kehidupan kampus. Mahasiswa dan aktivis. Kalau gue melihat mahasiswa, ya mungkin tadi ya menjalankan Tridharma perguruan tinggi itu. Tapi yang kita lihat sekarang kan ya banyak mahasiswa yang nggak paham tentang itu kan. Ya tadi contoh mahasiswa apatis. Itu kan mungkin mereka yang nggak paham akan hal itu. Mungkin ada juga yang paham tapi pura-pura nggak paham. Bisa jadi. Kita nggak tahu kan. Nah, kalau untuk mahasiswa kan harus sesuai tadi dari dalam perguruan tinggi itu. Nah, kalau aktivis yang membedakan adalah mereka aktivis itu kan nggak harus mahasiswa. Ya.
Aktivis itu yang gue tahu sih seseorang yang aktif, kan diambil dari kata aktif, menyuarakan. Lalu yang kalau kita melakukan gerak, iya, aktivis itu bisa dikatakan seseorang yang bergerak. Itu menurut kita menurut gue sih udah menjadi aktivis. Sesimpel itu. Tapi kalau yang kita tahu kan aktivis ya berbau dengan demonstrasi dan lain. Aktivis bukan demo doang. Bukan demo doang. Benar. Aktivis penggiat media sosial. Bisa. Ada kan tuh. Aktivis lingkungan. Ya, aktivis lingkungan juga bisa. Banyak. Intinya dia yang harusnya menyuarakan apa yang menurut dia itu benar, penting. Iya. Ya kan, dan semua orang harus tahu. Kaum pergerakan lah. Kaum pergerakan. Itu aktivis menurut Bung Sakti. Iya. Kita udah mulai masuk nih ke akhir pembahasan. Iya. Kalau dari lu seorang mahasiswa. Ya Bung, diminum ya Bung ya? Iya, diminum. Seorang rakyat, seorang presma, seorang pelaku UMKM juga ya kan? Benar. Ada nggak harapan lu untuk Indonesia di masa depan? Harapan Indonesia di masa yang akan datang. Iya. Mungkin selain menjadi lebih baik ya. Iya. Itu mungkin pertanyaan yang bisa lu keluarkan dengan mudah. Bisa menjadi lebih baik. Iya. Baru gue mau bilang itu sih, tapi karena udah bilang itu. Potong. Iya, potong duluan. Iya. Apa? Harapan untuk lu Indonesia ke depan. Harapan untuk Indonesia ke depan, kalau untuk dari pemerintahnya lebih banyak sosialisasi lagi ke masyarakat. Sosialisasi. Jadi ya makin merangkul, budaya gotong royongnya makin dijalankan. Seperti waktu itu gue pernah mendengar sebuah analogi dari Bung Panji. Yes. Dibilang di daerah Jawa Tengah ada hama di wilayah pertanian. Hama apa tuh? Hama tikus. Ya, dan lain-lain lah. Yang membuat gagal panen. Secara di mana-mana itu ada sih. Iya, tapi analogi dari Bung Panji saat itu Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, karena mungkin Bung Panji pernah ke sana kan. Kampungnya itu kayaknya. Mungkin. Ya. Mungkin. Terus? Ya dibilang waktu itu kan kenapa nih para petani gagal panen? Yang waktu itu dibuat sebuah pertanyaan kan, kita jawab bareng-bareng lah, nebak-nebak gitu kan. Oh, menurut saya waktu itu di acara kaderisasi tingkat dasar. Oke. Iya, Bung Sakit ini organ X juga ya? Aktif juga? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Terus? Nah di KTD dia Bung Panji memberikan pertanyaan itu, kita kan menjawab, oh karena nggak dikasih suatu cairan yang memberantas hama gitu. Iya, nah terus ada lagi yang bilang musimnya, ada lagi yang bilang banyak lah waktu itu, harus bikin orang-orangan sawah, harus bikin banyak lah kan. Nah yang pada intinya waktu itu Bung Panji bilang bukan itu. Terus apa berarti? Benar. Kita memberikan cairan pembasmi hama itu betul. Oh, benar. Tapi yang salah adalah budaya gotong royong. Jadi petaninya nggak kompak nih. Petani A memberikan cairan pembasmi hama itu di hari Senin, ya kan? Nah, petani B itu memberikan cairan pembasmi hama di hari Rabu. Yang mungkin kalau kita cermati, ketika petani memberikan cairan pembasmi hama di lahannya ini hari Senin, tikus-tikus ini akan berpindah ke lahan-lahan petani B di hari Selasa. Benar. Sedangkan petani B ini memberikan cairan pembasmi hama di hari Rabu, yang jeda satu hari ini akan menimbulkan gagal panen ke semua petani yang ada di wilayah itu. Nah itu yang menurutku masih nyambung ya sama tadi pembahasan kita mengenai mahasiswa apatis. Oh, mahasiswa apatis. Iya, nah, itu dampak dari ketidakpedulian kan? Yes. Ketidakrukunan sesama petani. Akhirnya ya dampaknya ke semua. Itu sih. Dan kurangnya sosialisasi. Iya. Atau bahkan komunikasi ya. Benar. Antara
petani satu dan petani dua. Nah, sesimpel itu kan? Sesimpel itu sebenarnya. Dilakukan sosialisasi. Lalu kemudian tadi membahas tentang petani, lalu ke mahasiswa apatis. Yang harus kita sadari lagi ke depan ya. Ini kan harapan kita untuk Indonesia ke depan. Untuk itu sih harapan gue untuk pemuda ya, lebih tepatnya harus lebih peka lagi terhadap situasi di sekitar ataupun apa-apa aja yang bisa dikembangkan. Seperti contoh ya di sini gue membuka usaha sablon. Nah, kawan-kawan atau pemuda-pemuda yang lain ini harus lebih peka terhadap hal itu. Misalkan ya gue kan melihat dari sisi dunia industri persablonan ya. Jadi jual beli segala macam. Ya mereka bisa seperti di bidang jasa ataupun di bidang yang lain yang harus mereka kembangkan dan harus melek akan hal itu. Iya, sesuai dengan Trisakti Bung Karno. Iya harus kayak gitu. Kalau untuk pendidikannya, harapan lo apa? Pendidikan di Indonesia? Kalau untuk pendidikan sih, karena kan masih banyak banget lukisannya. Iya kan? Dari lo sendiri aja lo salah satu pelaku. Iya. Pelaku yang ibaratnya mengkritisi pendidikan di Indonesia bahkan di kampus. Iya, benar-benar. Ya kalau untuk pendidikan kita sih untuk para pengajar ya ini, mahasiswa, siswa, pelajar itu mungkin lebih diberi kebebasan lagi untuk berargumen sih. Jadi jangan sampai siswa, pelajar dan mahasiswa ini menjadi kapok ketika berargumen di kelas dan dosen ini mempertahankan harkat dan martabatnya di kelas ini agar harkat martabatnya ini tetap terjaga dan dia nggak mau untuk dibantah. Akhirnya otoriter ya? Iya, nyerang ke pribadi ya. Jadi kalau misalkan kita berargumen, pengajarnya bilang, wah nggak gitu, kamu udah baca belum? Nah kan gitu tuh yang lagi ramai sekarang kan, si paling benar. Iya, kita nggak boleh bersuara. Jadi ya itu yang ditakutkan dan mungkin itu yang terjadi saat ini. Makanya kita melihat banyak mahasiswa apatis, nah kan nyambung lagi. Mungkin dari hal-hal tersebut yang sebenarnya nggak kepikiran kan, jadi kepikiran nih. Jadinya malah jadi ini ya, mahasiswa yang mendang-mending. Mending ya. Iya, jadi itu udah boleh aja lah, bener lah ya kan? Bisa jadi mahasiswa apatis lahir dari itu kan. Ketika suaranya dibungkam, ketika suaranya tidak didengar, ya dia menjadi mahasiswa yang ya udah bodo amat lah. Orang ketika ngomong ini dibantah gitu. Oke, jadi untuk pengajar ya pendidikan sih, untuk pengajarnya sih untuk memberi kebebasan. Ada lagi? Itu aja sih mungkin pengajarannya. Kalau dari sistemnya sendiri? Kalau dari sistem ya mungkin itu ya. Kita juga udah sering bahas nih mungkin. Karena kan nggak hanya dari pengajarnya aja, maksudnya dari tatanan tertinggi. Iya, dari tertinggi. Contoh ambil di pas kita sekolah menengah ke atas, kejuruan ya. Kalau gue SMK kan, kalau mungkin Bung Dharma SMA ya. Jadi di SMA mungkin atau di SMK kita dikasih mata pelajaran itu hampir 12 ataupun 13 mata pelajaran yang guru itu hanya menguasai satu pelajaran. Sementara kita sebagai siswa ataupun murid dituntut untuk menguasai semua. Nilainya bagus dari segi segala aspek, dari segala mata pelajaran, olahraga, ya IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Semuanya ya, nggak semua individu. Jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah ya. Iya, jadi di situ sih menurut gue yang ada yang salah nih dari sistem pendidikan kita. Kita nggak suka sama matematika ya jangan dipaksa. Mau kita belajar dari Senin ketemu Kamis kan, ya tetap aja. Namanya kita nggak bakat di bidang itu kan, mau diapain? Oke, menarik nih. Mungkin sedikit gue pengen bertanya juga, mungkin lu udah tahu apalagi lu masih menjadi mahasiswa kan, bahkan seorang presiden. Perihal kampus Merdeka. Tanggapan lu seperti apa? Kampus Merdeka? Ya. Kalau untuk kampus Merdeka sih, merdekanya ini apa? Merdeka, apakah merdeka pemerintah ini merdeka untuk tetap menjalankan sistem yang tadi tuh? Jadi mereka yang merdeka atau mahasiswa atau siswa yang merdeka ini? Merdeka yang tadi gue maksud kayak kebebasan berpendapat, berargumen di kelas segala macam.
Jadi hal itu tuh yang harus kita pertanyakan juga. Karena menurut gua kan Kampus Merdeka ini adalah inisiasi atau bahkan sebuah program yang dibuat oleh salah satu anak bangsa terbaik juga ya di Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Bener. Ya? Menteri kita nih, iya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kalau harapan lu sendiri ke depannya untuk diri sendiri deh. Kalau untuk diri sendiri, ya gue sih berharap jangan sampai diri gue merasa puas. Jadi akan haus terus dengan ilmu, dengan wawasan, dengan pengetahuan, agar menjadi seorang pecinta ilmu pengetahuan. Jadi nggak bosen, terus juga nggak merasa puas, terus merasa haus. Iya, jadi jangan sampai merasa puas, wah gue udah cukup nih sampai sini, jangan. Terus menggali lagi, dikembangkan, minum. Gitu sih. Untuk harapan diri gue sih. Kopi biar dulu benar. Oke. Masuk nih. Oke. Ada quotes nggak, Bung? Buat terakhir nih. Oke. Kalau quotes dari gue sih, gue ngambil dari Buddha Gautama ya. Siapa? Buddha Gautama. Iya. Jadi ada 3 hal yang tidak bisa ditunda di dunia ini atau ditutup-tutupi terlalu lama lah. Yeah. Yang pertama matahari, yang kedua bulan, dan yang ketiga kebenaran. Itu aja sih quotes. Keren. Mantap. Thank you Bung Syakif udah menjadi narasumber kita yang thank you Bung Dharma ini. Siap. Yang bisa menginspirasi teman-teman Sintesisius. Oke. Sintesisius. Oke, buat teman-teman Sintesis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita bakal datangin narasumber yang keren lainnya. See you.